Bhinneka Tunggal Ika kolaborasi budaya. Speaking ABCD. Hai teman-teman, sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya kita speaking dulu yuk. Untuk melatih kefokusan kita agar saat menonton video kita bisa lebih paham dan fokus dengan pembahasan apa yang sedang dibahas. Untuk cara bermain speaking kali ini, kalian semua bisa lihat pada video di samping ya teman-teman. Nah, sekarang aku ada pantun nih buat kalian. Nanti kalau aku bacain pantunnya, kalian bilang cakep ya. Mau saja kalau enggak. Pergi ke pasar membeli duku, pulang-pulang membawa paku. Ayo semua dengarkan arahanku. Mari kita breaking dulu. Halo semua, perkenalkan saya Najla Zahwa Safitri, saya dari kelas 11C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Bhinneka Tunggal Ika kolaborasi budaya. Selamat menyaksikan teman-teman. Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya yang luar biasa. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, kita memiliki tradisi, seni, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Tapi, keberagaman ini tidak hanya menjadi kekayaan loh teman-teman, melainkan juga peluang untuk menciptakan kolaborasi budaya. Oleh karena itu, yuk kita cari tahu apa itu kolaborasi budaya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu kolaborasi dan apa itu budaya. Kolaborasi adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan keahlian atau sumber daya masing-masing. Sedangkan budaya adalah cara hidup yang berkembang dalam suatu kelompok, mencakup kebiasaan, nilai, tradisi, seni, bahasa, hingga kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bisa dibilang, budaya adalah identitas unik yang membuat suatu kelompok berbeda dari yang lain. Secara umum, kolaborasi budaya adalah proses kerjasama antara dua atau lebih kelompok budaya yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru atau memperkaya elemen budaya yang sudah ada. Proses ini melibatkan saling berbagi ide, nilai, tradisi, dan praktik dari masing-masing budaya sehingga menghasilkan perpaduan yang unik dan harmonis. Mengapa sih kita perlu membangun kolaborasi budaya? Membangun kolaborasi budaya sangat diperlukan karena dapat memperkenalkan kekayaan budaya lokal ke masyarakat luas, mempererat hubungan antar kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda, dan melestarikan tradisi agar tetap relevan di era modern. Kolaborasi juga membuka peluang ekonomi baru loh teman-teman, dan meningkatkan kreativitas yang pada akhirnya membantu kemajuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kolaborasi budaya. Berikut ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya kolaborasi budaya. Yang pertama, globalisasi. Kemudahan akses informasi dan teknologi mempertemukan budaya dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, perpindahan penduduk. Migrasi dan pertemuan antar individu dari budaya berbeda menciptakan interaksi. Yang ketiga, perdagangan dan pariwisata. Pertukaran barang, jasa, dan perjalanan mempertemukan tradisi dan ide baru. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kolaborasi budaya. Beberapa bentuk-bentuk kolaborasi budaya seperti berikut. Yang pertama, seni. Kolaborasi seni terlihat pada gamelan digabung orkestra atau tari daerah dipadukan konsep modern. Yang kedua, kuliner. Perpaduan makanan lokal seperti rendang disajikan dengan gaya internasional memperkenalkan budaya lewat cita rasa. Yang ketiga, pendidikan. Pertukaran pelajar dan kurikulum global lokal membantu memahami keberagaman. Yang keempat, teknologi. Teknologi modern terinspirasi kearifan lokal, seperti sistem irigasi tradisional yang dikembangkan. Yang kelima, tradisi dan adat. Festival internasional menggabungkan elemen adat lokal seperti tarian tradisional dalam acara global. Berikutnya contoh-contoh kolaborasi budaya yang ada di Indonesia. Beberapa contoh kolaborasi budaya. Yang pertama, Bali dan Jawa. Wayang kulit dan gamelan. Di Bali, pertunjukan wayang kulit Jawa dipadukan dengan gamelan Bali. Ini menciptakan pengalaman seni yang unik, menggabungkan cerita dan musik dari dua tradisi yang berbeda. Contoh selanjutnya,
Pakaian batik modern, penggabungan motif tradisional batik dari berbagai daerah seperti Jawa, Madura, dan Pekalongan dengan desain kontemporer yang sering ditampilkan dalam peragaan busana internasional. Contoh kolaborasi yang terakhir, Kolaborasi Lombok dan Sumbawa dalam tenun ikat. Pengrajin tenun ikat di Lombok dan Sumbawa sering bertukar motif dan teknik. Misalnya, motif subah nali dari Lombok dipadukan dengan pola tradisional Sumbawa, menciptakan kain yang unik dan bernilai tinggi. Teman-teman, kalian tahu nggak budaya Indonesia apa saja yang sudah mendunia dan bikin banyak negara kagum sama kekayaan budaya kita? Oleh karena itu, yuk kita cari tahu apa saja budaya Indonesia yang sudah meluas secara global dan menarik perhatian dunia. Misalnya seperti Indonesia menjadi teman-teman, salah satu negara tahu yang nggak sih, memiliki ragam kekayaan ternyata budaya dan batik merupakan salah satu warisan budaya tak benda loh yang diakui oleh UNESCO. Batik dikenal karena motifnya yang indah dan filosofis. Batik sering digunakan dalam acara formal internasional. Kira-kira warisan budaya apa lagi ya yang sudah mendunia? Dinobatkan sebagai Ternyata makanan terenak rendang sudah mendunia loh versi teman-teman. CNN Internasional Makanan khas 2017 Minangkabau lalu. ini India pernah rendang dinobatkan Minang sebagai makanan mengalahkan terenak di dunia 49 oleh list makanan CNN. terenak lainnya. Rasanya Kuah yang rempah kaya krim, rempah tekstur membuat daging lembut, populer India di kuliner berbagai khas Sumatera negara. Barat. Pasti teman-teman gak asing nih sama tari kecak. Tari khas Bali ini memukai wisatawan internasional yang datang liburan ke Bali. Dengan gerakan dan alunan suara yang unik, membuat para wisatawan jadi tertarik nih sama tarian ini. Selanjutnya ada Candi Borobudur dan Prambanan. Situs warisan dunia ini menjadi destinasi wisata yang menarik jutaan turis Asia setiap tahunnya. Ada wayang kulit dan angklung juga loh teman-teman. Keduanya merupakan warisan budaya yang diakui UNESCO. Wayang kulit dikenal lewat seni pertunjukan tradisionalnya, sedangkan angklung sering dimainkan di konser internasional sebagai simbol harmonis. Nah, beberapa warisan budaya yang telah disebutkan tadi merupakan jajaran budaya kita yang sudah mendunia loh teman-teman. Bagaimana sih cara mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia? Supaya semua orang tahu betapa kaya dan berharganya budaya kita. Ini ada beberapa cara loh teman-teman. Apa aja tuh? Yang pertama, mengadakan festival budaya. Festival budaya dapat memperkenalkan seni, tari, musik, dan kuliner Indonesia di luar negeri, sehingga masyarakat internasional dapat merasakan keberagaman budaya kita. Yang kedua, melalui film dan pertunjukan seni, membuat film yang menceritakan kehidupan masyarakat Indonesia dengan budaya yang beragam bisa menjadi cara efektif untuk mempromosikan budaya Indonesia ke dunia. Yang ketiga, menyajikan kuliner khas, menyajikan kuliner Indonesia seperti rendang dan sate melalui restoran atau festival kuliner dapat memperkenalkan cita rasa Nusantara secara global. Apa sih yang menjadi tantangan dalam kolaborasi budaya? Tantangan utamanya adalah sikap yang terlalu yakin pada budayanya sendiri, hingga menolak berkembang atau berkolaborasi dengan budaya luar. Banyak orang juga merasa tradisi mereka yang paling benar dan meremehkan tradisi dari daerah lain, hingga saling berdebat tentang mana yang lebih unggul. Hal ini menghambat kolaborasi antar budaya loh teman-teman, karena setiap daerah merasa tradisinya lebih baik. Padahal setiap tradisi memiliki nilai dan keunikan yang bisa saling melengkapi loh teman-teman jika diterima dengan terbuka. Selain tantangan, ada juga loh teman-teman dampak positif dan negatif kolaborasi budaya. Dampak positif dari kolaborasi budaya dapat memperkaya keragaman seni, kuliner, dan tradisi, serta mempererat persatuan antar suku dan daerah. Hal ini juga membuka peluang ekonomi melalui industri kreatif dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia ke dunia internasional. Namun, tidak hanya dampak positif loh teman-teman, kolaborasi budaya juga memiliki dampak negatif loh, seperti potensi hilangnya identitas budaya asli jika tidak dijaga dengan baik. Kolaborasi yang tidak seimbang bisa menyebabkan budaya asli terpinggirkan atau bahkan terlupakan.
Demikian pembahasan mengenai materi kolaborasi budaya yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan bisa membantu teman-teman untuk lebih paham mengenai materi kolaborasi budaya ini. Intinya, kolaborasi budaya yang sehat dan terjaga dapat memperkaya kehidupan sosial dan ekonomi, serta mempererat hubungan antar suku dan daerah. Oleh karena itu, penting untuk terus melestarikan dan menghargai nilai-nilai budaya asli sambil terbuka terhadap pengaruh budaya lain. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton video dari saya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Pertanyaan dari teman-teman akan saya jawab secara langsung. Terima kasih, bye-bye.